Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di seluruh Indonesia? Semoga semua dalam keadaan sehat, semua masih semangat belajar walaupun di tengah masa pandemi seperti ini. Nah, video pada kali ini kita akan membahas tentang teks editorial yang tentunya sangat penting untuk kita saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga kita mendapatkan pemahaman, kita mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu, baik video nanti yang akan saya sampaikan maupun mata pelajaran yang lain. Berdoa dengan menundukkan kepala sejenak, dimulai. Selesai? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada video kali ini saya akan menerangkan teks editorial. Kita akan fokus pada kaidah kebahasaan. Teks editorial merupakan materi di kelas 12, baik MIPA maupun IPS. Teks editorial sangat penting bagi kita, baik di masa yang akan datang maupun di masa sekarang, di mana teks editorial merupakan mengangkat isu-isu yang beredar, yang update dan aktual. Contohnya yang sekarang masih kita alami yaitu tentang COVID-19. Banyak sekali berita yang beredar, baik fakta maupun berita yang tidak benar. Kemudian terkait pendistribusian bantuan sosial oleh pemerintah, itu merupakan isu yang sampai sekarang masih terus beredar. Yang paling baru ada pulau yang diisukan dijual. Nah, ini juga cukup hangat dibicarakan. Jangan sampai luput dari pemikiran kita, pembicaraan kita. Yang bawah ada 3 siswa. Dia berangkat ke sekolah melewati sungai, menyelamatkan pakaiannya ya, dengan filosofi merah putih diselamatkan, kemudian sesampai di seberang dikenakan pakaian itu, selanjutnya sekolah. Itulah gambaran pendidikan di negeri kita yang harus diangkat menjadi teks editorial yang kemudian bisa dibaca oleh masyarakat banyak. Kita lanjutkan. Teks editorial terdapat pada KD 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Namun pada video kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan fokus pada menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, untuk apa kita mempelajari teks editorial? Tujuan mempelajari teks editorial adalah diharapkan melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan teks editorial dan mempresentasikannya. Ya. Kemudian tujuan yang lebih penting yaitu kalian bisa membuat teks editorial dan mendapat apresiasi dari media. Ya, nanti akan kita ulas, nanti akan saya sampaikan apresiasi yang seperti apa dari media yang bagaimana. Ya. Jadi teks editorial
kaidah kebahasaan. Apa sih kaidah kebahasaan? Di setiap pembelajaran bahasa Indonesia kita bertemu dengan banyak macam teks. Dari mulai argumentasi, eksposisi, narasi, persuasi, deskripsi, dan kali ini teks editorial. Terdapat kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan sendiri merupakan rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, ataupun dalil. Kebahasaan sendiri merupakan sesuatu yang berhubungan dengan bahasa atau perihal bahasa. Jadi kaidah kebahasaan adalah patokan, aturan yang sudah pasti mengenai bahasa dalam sebuah teks. Nah, kesempatan kali ini adalah teks editorial. Kita ulas kembali definisi teks editorial yang saya tampilkan pada video Tempo yang lalu. Yang pertama adalah teks editorial merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Artinya menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, di halayak banyak. Nah, ketika kita belajar bahasa Indonesia, menemui kata-kata sulit, itu harus kita definisikan. Itu akan memudahkan kita untuk mempelajari materi selanjutnya. Pada kali ini kita menemukan kata redaktur. Apa itu redaktur? Ya, redaktur merupakan orang yang menangani bidang redaksi atau pemimpin, kepala, surat kabar, dan sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai wartawan yang membantu atau memberikan sumbangan karangan pada suatu penerbitan. Ya. Kemudian ada juga kata artikel. Apa itu artikel? Saya ingatkan kembali bahwa artikel adalah karya tulis lengkap. Bisa jadi laporan berita atau esai atau tulisan-tulisan karya ilmiah dalam surat kabar, media cetak, dan sebagainya. Nah, di sini akan saya sampaikan, bisakah kita, ya, saya, kalian menjadi redaktur, menjadi wartawan? Bisa. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa membuat teks editorial dan mendapat apresiasi dari media. Setelah pembelajaran ini, kalian harus mampu membuat teks editorial. Kemudian kalian kirim ke media cetak, bahkan media online, ada yang menerima tulisan-tulisan teks editorial. Dengan harapan diterima, kemudian dicetak, maka kalian akan mendapat apresiasi, akan mendapatkan imbalan yang tentunya tidak sedikit. Setiap teks editorial, ya, bisa jadi diberi imbalan beberapa ratus ribu. Nah, itu yang harusnya menjadikan motivasi kalian. Saya lanjutkan. Kita kembali ke kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama adalah kalimat retoris. Yang kedua ada kata-kata populer. Kemudian selanjutnya ada kata ganti. Dan yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Nanti akan kita ulas satu persatu. Tentunya kalian sudah mengenal, sudah pernah mengetahui keempatnya.
Jadi akan lebih mudah kalian memahami ketika materi yang sudah pernah diajarkan Bapak Ibu guru baik di jenjang SMP ataupun kelas 10, kelas 11 kalian masih ingat. Itulah pentingnya belajar dan catatan. Ya, ketika belajar catatan harus ada. Seperti sekarang ini yang saya harapkan kalian menyiapkan catatan dan mencatat poin-poin penting yang saya berikan. Yang pertama adalah kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Contohnya, biar lebih mudah, langsung kita berikan contoh. Benarkah pemerintah sudah berusaha merapikan data penerima bansos? Nah, seperti pemberitaan-pemberitaan yang masih hangat sekarang ini, bahwa diketahui penerima bansos tumpang tindih, ada yang seharusnya menerima, tidak menerima, ada yang salah sasaran. Nah, benarkah pemerintah sudah berusaha merapikan data penerima bansos? Tentu jawabannya benar, sudah. Ya. Tapi inilah teks editorial mengangkat isu yang sedang hangat, yang faktual. Yang kedua, sudahkah kalian mengerjakan tugas sekolah? Nah, ini. Kalian jawab sendiri. Saya juga sudah tahu jawabannya. Sudah. Bagi siswa yang rajin. Belum, Pak. Bagi siswa yang belum rajin. Saya katakan belum rajin ya, bukan tidak. Karena setiap siswa itu bisa menjadi rajin. Semua dari kemauan diri sendiri. Ya, tidak ada orang lain yang bisa merubah kalian menjadi rajin, tetapi kalian sendiri. Kemudian selanjutnya ada kata populer. Apa itu kata populer? Kata populer merupakan kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Ya. Langsung ke contoh. Ketua adalah salah satu bagian penting dari sebuah organisasi. Nah, mana yang merupakan kata populer? Ketua. Di mana-mana ketua itu semuanya bisa mengerti artinya. Bagian sama ya, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan kata bagian. Berapa bagian yang saya terima? Berapa bagian yang kamu terima? Bagian itu dipotong. Bagian itu diambil. Nah, yang kedua, meskipun tidak diberi uang saku, Ani tetap masuk sekolah. Nah, kata-kata uang saku. Nah, ini sangat populer di kalangan pelajar, ya. Tentunya juga di kalangan pekerja mendapatkan uang saku, ya, tetap masuk sekolah. Kemudian, rancangan yang sudah dibuat segera dikerjakan. Nah, kata rancangan ini juga merupakan kata populer. Bagaimana kita membedakan kata populer dan tidak populer? Akan saya jelaskan. Kata populer berbeda dengan kata kajian. Nah, kata kajian adalah kata yang hanya dipakai atau dikenal oleh para ilmuwan dan kaum terpelajar.
Kata ini biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah, dan kebanyakan dari kata-kata ajian ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Ya. Ini perbedaannya, lebih jelas lagi. Nah, kata populer, batas. Kata kajiannya batasan, definisi. Ya. Tidak semua lapisan masyarakat memahami tentang arti kata definisi. Batasan, tapi kalau batas semuanya memahami. Keluar. Ya. Kata kajiannya keluaran. Bisa jadi output. Kemudian kelesuan. Kata kajiannya resesi. Nah, ada lagi di bawahnya. Kata contoh. Kata kajiannya sampel. Tanda, indikasi. Ya, rancangan, desain. Tidak semua orang mengerti memahami kata desain. Tetapi kalau rancangan semuanya mengerti. Kita lanjut lagi, kata ganti penunjuk. Dalam teks editorial akan kita temui banyak kata ganti penunjuk. Yang menunjuk kepada apa? Yaitu yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi ulasan, yang menjadi perbincangan, yang menjadi pembahasan teks editorial. Contoh, dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan koreksi terhadap data penerima bansos. Di mana kata ganti penunjuknya? Ada pada kata ini. Dalam hal ini. Ya, hal ini menerangkan isu yang kemarin, yaitu pendistribusian, pembagian bantuan sosial. Kemudian yang kedua, di kota itu pembagian bansos tidak menjadi percontohan. Di kota itu merujuk pada tempat. Nah, paham kan? Kemudian konjungsi kausalitas. Ini yang terakhir. Cukup mudah. Namun kadang kalian dalam membuat kalimat salah atau kurang tepat. Nah, konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi? Konjungsi yaitu kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Kemudian kausalitas merupakan perihal kausal, yaitu sebab akibat. Ya. Jadi konjungsi kausalitas sering ditandai dengan kata-kata sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Ya. Nah, bisa dipahami? Baiklah, kita teruskan di sini. Ya, contoh kalimat. Pendistribusian bansos mengalami kekacauan karena data penerima tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Nah, mengapa kalimat ini bisa disebut kalimat dengan konjungsi kausalitas? Karena ada kata karena. Saya ulang lagi. Pendistribusian bansos mengalami kekacauan. Karena, nah di sini konjungsi kausalitas. Tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Begitu. Nah, sekarang kita coba ya. Ini saya sampaikan kalimat, kalian menebak, menjawab. Pemerintah Kota Semarang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
karena jumlah pasien positif COVID-19 semakin meningkat. Nah, apakah itu termasuk kata populer atau termasuk kalimat retoris atau termasuk kata penunjuk atau termasuk konjungsi kausalitas? Pemerintah Kota Semarang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat karena jumlah pasien positif COVID-19 semakin meningkat. Ya, betul. Ditandai dengan kata karena. Ya, merupakan kalimat dengan konjungsi kausalitas. Seperti itu. Mudah kan? Nah, selanjutnya, korban PHK tak kunjung mendapat bantuan sosial. Oleh sebab itu, sejak pagi tadi mereka mulai bergerak menuju gedung balai kota. Nah, itu termasuk yang mana? Retoris, populer, penunjuk, kausalitas. Atau dalam satu kalimat bisa jadi terdapat dua kaidah kebahasaan? Betul, bisa. Ya. Kalimat yang kedua, oleh sebab itu. Itu menandakan kalimat dengan konjungsi kausalitas. Kemudian kata itu merujuk kepada oleh sebab itu. Merujuk pada korban PHK tak kunjung mendapat bantuan sosial. Betul sekali. Ya. Kemudian yang ketiga. Lalu bagaimana pula dengan pekerja-pekerja informal berpendapatan rendah yang belum tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Nah, mudah sekali ini. Termasuk dalam betul kalimat retoris. Kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Ya, kalau sudah ada indikator, sudah ada tanda aturan bahwa yang menerima adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan, berarti yang tidak memiliki, ya, tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berarti tidak. Ya. Seperti yang saya sampaikan, teks editorial, ya, masih dalam pembahasan dari pemerintah. Semoga semuanya bisa mendapatkan apa yang terbaik. Kemudian yang terakhir, maka tepat bila untuk merekalah pemerintah menggelontorkan bantuan sosial pertama kalinya. Nah, ini coba kalimat retoris atau kata populer atau kata penunjuk atau konjungsi kausalitas. Mari kita bahas. Konjungsi kausalitas tidak, karena tidak ada konjungsi yang menandakan sebab akibat. Kalimat retoris tidak. Kemudian kata penunjuk tidak. Maka termasuk dalam kata populer. Kata menggelontorkan itu semuanya bisa memahami, ya. Kata kajiannya apa? Mendistribusikan, ya. Bantuan itu semuanya memahami. Tapi kalau subsidi, ya, itu belum tentu semuanya bisa memahami artinya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja,
jumlah korban PHK hingga pertengahan tahun ini mencapai sedikitnya 3,5 juta orang. Nah, ya, ini termasuk yang mana? Kalimat retoris, kata populer, atau kata penunjuk, atau konjungsi kausalitas. Nah, betul sekali. Kata penunjuk. Yang mana ada kata ini. Nah, hingga pertengahan tahun ini, ya. Jadi kalau video ini dibuat pada tahun 2020, berarti hingga pertengahan tahun ini, ya. Tenaga kerja korban PHK mencapai sedikitnya 3,5 juta orang. Selanjutnya masih ada. Jangan beranjak dulu. Kita jawab bersama. Kehati-hatian pemerintah sedikit banyak dapat dimaklumi karena ketidaktepatan penyaluran bansos bagi kelompok miskin. Nah, ini jelas, langsung saja kita jawab kalimat dengan konjungsi kausalitas. Oke, semuanya sudah paham, sudah mengerti. Ya, ini ada teks editorial. Nanti bisa kalian analisa kaidah kebahasaan. Yang mana yang merupakan kalimat retoris, yang mana yang merupakan kata populer, yang mana yang merupakan kata penunjuk, dan konjungsi kausalitas. Kalian bisa membuat tabel seperti ini. Nah, kalian buat tabel. Nanti akan kita bahas ya pada tayangan video berikutnya. Tentunya masih bersama saya. Nanti akan kita jawab bersama sehingga kalian lebih paham, lebih mengerti kaidah kebahasaan teks editorial. Oke, sekian dari saya teks editorial kelas 12 MIPA dan IPS. Kebahagiaan akan tercipta dari perilaku syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya diiringi dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatian kalian. Apabila ada kata atau penyampaian materi yang kurang tepat, marilah kita belajar bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.